Halo adik-adik semua, shalom, apa kabar? Wah, saya yakin semuanya sehat ya. Bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah kembali. Tentunya kita tetap semangat walaupun masih di rumah saja. Nah, adik-adik, minggu lalu siapa di antara adik-adik yang sudah beribadah? Ayo, angkat tangannya. Wah, Lause nggak bisa lihat ya. Tetapi meskipun Lause tidak bisa lihat, tapi Tuhan tahu siapa yang semuanya sudah beribadah. Lause yakin kelas-kelas Indria semuanya sudah beribadah. Ya, oke, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Semua siap? Yes, siap ya. Adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Nah, adik-adik, ini kita akan memuji Tuhan. Nah, dengan satu pujian yang bertemakan Natal, karena ini sudah memasuki bulan Desember. Biasanya kita akan merayakan Natal. Wah, di sini siapa yang happy merayakan Natal? Nah, adik-adik, karena kita semuanya happy, kita akan memuji Tuhan juga dengan semangat. Oke, semua siap? Yeah, ayo kita memuji Tuhan ya. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita bernyanyi, sekarang kita akan masuk dalam doa. Akan pimpin kita dalam doa ya adik-adik. Ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, duduk yang rapi. Segala aktivitas yang lain dihentikan dulu ya, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini kami boleh beribadah kembali di dalam kelas Indria. Walaupun kami masih di rumah, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang luar biasa. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan buat kami. Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan memberikan kami pakaian, makanan, minuman, dan segala sesuatu. Tuhan juga memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah saya yang akan menyampaikannya. Biarlah kami sungguh-sungguh taat dan mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, minggu lalu Loseida sudah bercerita ya tentang firman Tuhan. Bagaimana kelanjutan perjalanan bangsa Israel di tanah Mesir, apa yang mereka alami. Nah, pada hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel di padang gurun ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema belajar untuk mempercayai dan menaati Allah. Kita akan melihat di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang 14. Oke adik-adik, kita buka Alkitab kita ya. Dalam Bilangan pasal 13 ayat yang keempat. Pasal 13 sampai pasal yang ke-14. Jadi ada 2 pasal ya. Langsung akan baca, adik-adik melihat Alkitabnya dan juga membacanya ya. Kedua belas pengintai. Nah, kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24 saja. Kita lanjut pasal yang 14 lagi. Langsung baca, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh. Ya, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Nah, jadi inilah nama-nama mereka adik-adik. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Yosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Zodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dan dari suku Asher, Setur bin Mikhael. Dari suku Naftali, Nabi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Mahi. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun, itu Yosua. Jadi Yosua itu
Namanya sebenarnya Yosea bin Nun. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi sampai ayat 20 ya, bagian pasal 13. Lalu kita baca di dalam pasal 14. Pasal 14. Kita akan membaca. Oke, pasal 14 kita akan membaca bagian ayat ke-34. Nah, sebaca mulai dari ayat 34 ya, beginilah firman Tuhan. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepadamu, segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Nah, adik-adik, langsung membaca tadi bagian pasal 14. Pasal 14 ayat 34 dan 35. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel sehingga Tuhan membawa mereka masuk ke negeri Kanaan. Nah, adik-adik, langsung mau tanya bagaimana ya perasaan mereka ketika mereka sudah dekat dengan tanah perjanjian. Wah, karena mereka telah mengembara di padang gurun dan tinggal di dalam kemah selama beberapa bulan. Jadi bagaimana perasaan mereka ya ketika hampir saja nih mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Wah, ada yang senang, benar. Ada yang sedih? Enggak dong, mereka pasti semuanya senang. Nah, adik-adik, langsung mau tanya, apakah adik-adik pernah nggak merasa takut ketika pergi ke suatu tempat? Nah, tempat itu belum pernah adik-adik kunjungi. Ayo, takut enggak? Wah, ada yang takut ya? Atau misalnya adik-adik pernah nggak menemui seseorang yang tidak pernah sebelumnya bertemu dengan adik-adik? Atau menemui seseorang yang adik-adik tidak kenal. Adik-adik takut enggak? Wah, pasti ada ya di antara adik-adik yang takut. Nah, adik-adik, demikian juga ketika bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan. Mereka sebenarnya ada rasa takut, adik-adik. Mungkin mereka saja merasakan, waduh, nanti di tanah Kanaan itu seperti apa? Ya, mereka sedikit takut gitu ya. Sehingga adik-adik ketika perasaan itu muncul, apa yang harus kita lakukan? Wah, benar, berdoa bisa saja. Memohon pimpinan Tuhan. Bisa saja juga kita setelah berdoa, kalau kita takut, kita
berharap mama papa kita selalu menemani kita. Nah, Rasul mau tanya, apakah bangsa Israel perlu merasa takut? Tidak. Mengapa tidak, adik-adik? Karena Allah beserta dengan mereka dan Dia telah berkata untuk pergi ke sana. Mereka dapat mengingat hal menakjubkan yang telah Allah perbuat bagi mereka di masa lalu. Dan tetap yakin Dia akan tetap memelihara mereka. Kita juga dapat melakukan hal itu ketika kita takut. Karena Tuhan telah berjanji untuk selalu memelihara kehidupan kita. Jadi ketika kita merasa takut, kita harus mengingat dan terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana yang terjadi dengan bangsa Israel. Nah, pada waktu itu Allah mengatakan kepada bangsa Israel untuk berhenti. Nah, untuk berhenti dan mendirikan kemah. Nah, kenapa nih Tuhan ingin mereka berhenti? Karena Tuhan ingin melakukan suatu hal yang luar biasa bagi bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, yuk kita melihat ya. Mana? Nah, ini ada Bapak Musa. Nah, suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka memasuki tanah itu. Kemudian adik-adik lalu Musa disuruh oleh Tuhan untuk bentar ya. Apa yang dilakukan Musa di sini adik-adik? Nah, benar sekali Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk memilih ke-12 para pengintai. Tadi kita sudah baca ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, Tuhan itu begitu baik adik-adik. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak-anaknya. Jadi Musa memilih nih 12 pemimpin, yaitu 12 dari 12 suku Israel. Nah, kalau kita mengingat kembali 12 suku Israel ini berdasarkan ke-12 anak-anak siapa adik-adik? Anak-anak Yakub ya. Ya, kita melihat yuk. Siapa aja kah mereka? Ada Syamua, tadi kita sudah baca ya. Ada Syafat, ada Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel, Yosua, dan juga ada Kaleb. Nah, adik-adik, apa yang harus mereka lakukan? Nah, Musa menyuruh pengintai-pengintai itu untuk naik ke gunung dan mengamati tanah Kanaan. Wah, lalu masuk ke negeri Kanaan itu. Nah, adik-adik, yang sungguh luar biasanya di tanah Kanaan itu, para pengintai melihat bahwa di sana tanahnya subur. Wah, seperti yang sudah dijanjikan Tuhan ya, bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan yang tanahnya subur, banyak berlimpah susu dan madunya. Nah, itu terbukti ketika para pengintai ini melihat di sana. Para pengintai melihat anggur yang besar. Wah,
lebih besar daripada anggur yang kita bisa makan dan lihat pada zaman sekarang. Dan orangnya juga besar-besar. Nah, adik-adik, apakah ini membuat bangsa Israel takut? Tentu saja. Lalu dikatakan ketika setelah 40 hari kemudian para pengintai pulang nih. Pulang ke padang gurun Paran. Nah, di mana mereka tadi berhenti dan berkemah. Lalu di sana mereka menemui Musa dan menceritakan kepada Bapak Musa kabar tanah Kanaan bukan hanya kepada Musa saja, tapi kepada bangsa Israel. Nah, lalu mereka bercerita adik-adik bahwa 10 pengintai dari ke-12 pengintai tadi berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa. Karena di sana memang banyak orang-orang keturunan Enak yang gede-gede nih, lebih besar daripada mereka, yang mungkin lebih besar daripada kita, orang-orang zaman sekarang juga ya. Mereka berkata, ke-10 pengintai berkata, di tanah Kanaan banyak raksasa nih. Dan kotanya memang agak besar-besar. Wah. Lalu si para umat Israel, ekspresinya nih, lihat nih ya, mereka ketakutan adik-adik. Mereka menjadi takut. Wah, mereka berkata, wah, nanti kita tidak akan bisa melawan bangsa-bangsa Kanaan itu. Kita tidak bisa mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Lalu adik-adik, kemudian 2 orang pengintai berkata, yaitu Yosua dan Kaleb nih. Nah, mereka berkata, di sana banyak susu, madu, serta anggur yang besar-besar. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Jangan takut. Tuhan telah menjanjikan tanah itu untuk kita. Jadi Yosua dan Kaleb berkata seperti itu adik-adik. Jika kita taat kepada Tuhan, Dia akan menuntun kita masuk ke dalam tanah Kanaan sehingga kita dapat menikmati semua hal yang baik di sana. Jangan memberontak melawan Tuhan. Ayo bangsa Israel, mereka katakan seperti itu. Tetapi adik-adik, yang terjadi apa? Bangsa Israel bahkan mengancam untuk melempari Yosua dan Kaleb. Nah, mereka karena ketakutan adik-adik, mereka tidak mau masuk ke tanah Kanaan dan mereka mau melempari batu terhadap Yosua dan Kaleb. Nah, apa yang terjadi? Yosua dan Kaleb mengoyakkan bajunya adik-adik. Mereka mengoyakkan baju mereka. Lalu berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, jika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk masuk di dalam tanah Kanaan. Jadi kita jangan memberontak, kita jangan takut. Tapi bangsa Israel tidak mendengar akan hal itu. Lalu mereka bahkan berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami keluar ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Mereka malah marah-marah. Tiba-tiba adik-adik ya, muncullah kemuliaan Tuhan. Wah, di sana kemuliaan Tuhan tiba-tiba muncul adik-adik. Dia menyinari bangsa Israel. Dia menyinari semua bangsa Israel. Sehingga mereka itu
Jadi takut melihatnya adik-adik. Karena kemuliaan Tuhan sudah menampakkan diri bagi bangsa Israel. Nah, ternyata kemuliaan Tuhan itu berasal dari kemah suci. Nah, adik-adik, ketika kemuliaan Tuhan itu datang menyinari bangsa Israel, lalu Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghukum 10 pengintai yang telah membuat bangsa Israel atau orang Israel memberontak. Kemudian dia berkata kepada Musa bahwa dia akan melakukan apa yang orang-orang itu harapkan. Semua orang Israel yang dewasa, kecuali 2 orang pengintai yang setia, yaitu Yosua dan Kaleb, akan mati di padang gurun. Jadi kecuali Yosua dan Kaleb, mereka akan selamat adik-adik memasuki tanah Kanaan ya. Semua orang Israel yang dewasa tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Alih-alih masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka akan mengembara di padang gurun selama 40 tahun seperti yang kita sudah baca tadi dalam pasal 14 ya. Hingga semua orang dewasa mati. Lalu Allah akan menuntun anak-anak masuk ke dalam perjanjian lama. Dalam tanah perjanjian ya maksud Lose. Nah adik-adik, jadi karena umat Israel sudah memberontak tidak taat kepada Tuhan, maka ke-10 pengintai tadi telah dibunuh oleh Tuhan atau disingkirkan oleh Tuhan ya, karena mereka menyebabkan orang Israel tidak taat. Kemudian orang Israel yang dewasa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb dan keturunan-keturunan mereka. Nah, anak-anak kecil setelah itunya ya, setelah maksud Lose anak-anak yang daripada orang-orang dewasa tadi. Jadi yang orang dewasa tidak bisa masuk, tetapi keturunan mereka yang bisa. Nah, adik-adik, akhirnya orang Israel mengakui bahwa mereka tidak akan bisa melihat tanah Kanaan. Mereka kehilangan sukacita masuk ke tanah perjanjian karena mereka tidak percaya kepada dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita boleh belajar bahwa kita itu harus taat dan terus percaya kepada Tuhan. Apa yang sudah Dia janjikan, kita harus percaya. Jangan seperti bangsa Israel yang tidak mau percaya, yang tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Seperti 10 pengintai, mereka adalah juga contoh-contoh orang yang tidak taat, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak memiliki iman kepada Tuhan. Nah, untuk itu, akibat daripada dosa mereka dihukum. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus sepenuhnya taat dan menaati segala perintah Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan kita harus taati. Dan kita terlebih-lebih juga bersyukur karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib menggantikan hukuman dosa-dosa kita, menebus setiap kita dari hukuman dosa. Sehingga kita beroleh yang namanya keselamatan. Untuk itu kita harus terus percaya kepada Yesus dan menaati Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan menghafal ayat hafalan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5. Terus akan baca, adik-adik bisa nanti di rumah menghafalkannya ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita
kita akan menutup dengan pujian sambil mengumpulkan persembahan tentunya ya. Setelah itu Lasso akan memimpin kita dalam doa. Oke adik-adik, kita akan berdoa sekaligus berdoa untuk persembahan dan juga Lasso akan menutup kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah. Tuhan kiranya berkati dan juga kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan dan Tuhan. Berkati setiap adik-adik, orang tua mereka, papa mama, berkati juga mereka yang sekolah. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau menjadi seperti Yosua dan Kaleb yang terus percaya kepada Tuhan. Tolong berkati setiap kami Tuhan Yesus, supaya kami terus
percaya kepada Tuhan dan menaati Tuhan dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa dalam ibadah kelas Indriya di minggu-minggu berikutnya. Shalom adik-adik semua, bye-bye. Tuhan memberkati.